yang sudah ada, ya. Kita akan baca bersama-sama dan sharing bersama-sama. Dari kita Kolose, ya. Oh, Kolose. Sorry. Filipi ya, Pak? Iya, Filipi 4. Ya. Filipi 4 ya. Sorry, Filipi 3. 3, 10, 12. Ya, Filipi 3. Oke. 10 sampai 12. Pendek aja juga. Ya Pak Setiadi, kalau nggak ada acara boleh ikut, kalau memang ada kegiatan penginjilan boleh live. Ya, lanjut Pak Karel. Ya, oke, masih bersama kami Pak PKL, Pak Bambang, Pak Desem, Ibu Lili ya, yang lain sudah live. Kita lanjutkan ya, saya akan bacakan satu firman Tuhan dari Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-12. Ya. Filipi pasal yang ketiga, ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. 12. Bukan seolah-olah aku telah beroleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Ya. Prolognya, silakan Pak Andre. Oke, saya bacakan prolognya ya. Oke, bentar. Hari ini temanya adalah mengejar panggilan surgawi ya. Ini lanjutan yang kemarin, Filipi 3, 10 sampai 12 sudah dibacakan oleh Pak Karel. Dari bacaan kita hari ini ya, masih diambil dari surat Paulus ya, untuk jemaatnya di Filipi ya, yang mendahului bacaan kita kemarin kan. Isi bacaan hari ini mengungkapkan kerinduan Paulus terkait dengan kebenaran yang ia yakini. Kalau kita perhatikan di dalam bacaan firman hari ini ada emosi ya yang ditunjukkan oleh Paulus yang dikaitkan dengan penderitaan yang dialami oleh karena imannya. Ya. Mari kita coba lihat bagaimana kondisi iman Paulus walaupun ia mengalami penderitaan. Apakah dia semakin dekat dengan Tuhan atau mengalami kemunduran iman? Bisa juga kan? Nah, kalau kita perhatikan lagi apa yang diharapkan Paulus dari jemaatnya yang di Filipi ya, dengan menceritakan kesaksian dan keinginannya. Ya, biarlah melalui firman hari ini di Filipi ya, 3 ya. Hari ini kita semakin mau mengenal Tuhan yang kita sembah dan mau mengejarnya sehingga kita bisa sampai kepada akhir tujuan kita, yaitu apa? Kekekalan bersama dengan Kristus. Ya, itu yang saya tangkap ya hari ini. Oke, mungkin ada lagi yang mau ditambahkan Pak Karel sebelum saya masukkan ke room. Room ya. Ya. Ini kita baca itu yang ke-12 ya. Ada kejujuran dari Paulus sebenarnya. Ya. Bilang ini seolah-olah aku memperoleh ini bukan setelah sempurna, tapi aku mengejarnya. Jadi ada kejujuran dari Paulus bahwa dia belum sempurna ya. Right. Tapi dia mengejarnya supaya dalam pengejarannya itu dia sungguh-sungguh merasa bahwa dia ditangkap oleh Tuhan dan dibawa masuk dalam penderitaannya. Nah, dia menegur kita semua untuk kita bersama-sama dalam persekutuan, dalam penderitaannya, supaya kita ini menjadi serupa dengan dia, dikatakan. Bagaimana kita menderita untuk kemuliaan Bapa di surga. Amin. Jadi yang kekal ya. Silakan Pak Andre. Oke.
Ya, ya, tes 1, 2, 3. Oke. Ya, sudah kembali ke main room semua. Mudah-mudahan cukup waktunya kan, saya kira lebih lah. Karena firmannya kan pendek. Ya, Filipi 3, 10 sampai 12. Hanya 3 ayat. Ya, Pak Setiadi, Ya cukup Pak Andre. cukup ya, ya kan pendek saja kan, poin-poinnya saja ya. Di sistem skor tadi saya sudah sampaikan ke Pak Setiadi di Japri. Mungkin Pak Setiadi bisa buka WA-nya. Apa itu skor ya, kita semua. Udah, Udah ya. udah ngerti Pak. Oh, Saya ya. udah catat. Udah, ya sudah saya kirim di Japrinya Pak. Kalau Pak saya dengerin orang ngomong, saya langsung tulis Pak yang penting. Wow, keren ya. Pak PKL sudah biasa lah, kalau sudah Pak PKL sudah pernah dia skor. Ya, mungkin ada yang mau disampaikan oleh Pak Setiadi atau di room 2 Pak Karel, mungkin ada yang mau disampaikan mengenai Filipi 3, 10 sampai 12. Apakah yang mau disampaikan atau yang mau ditanyakan nggak apa-apa, boleh kita sharing ya. Betul aja. Ya, silakan. Kita ini nggak bisa mencapai kesempurnaan Ya. kalau Kristus nggak hidup di dalam kita gitu ya. Right. Tapi ketika Kristus hidup di dalam kita, ya pasti kan karena ada pengurapan yang diurapin kan Kristus. Kalau secara nggak langsung, kalau Kristus ada hidup di dalam kita, otomatis kita itu ada urapan gitu. Right. Oke. Memang untuk seperti Rasul Paulus itu gak gampang, Pak. Jadi ada orang-orang tertentu aja yang bisa mengerti gitu. Karena ini dalam gitu, firman Tuhan ini sangat dalam. Makanya tadi ayat itu berhubungan dengan memulai dengan roh, jangan mengakhiri dengan daging. Ya, kalau bahasa Inggris sehari-harinya jelas sekali mengapa kalian begitu bodoh. Kalian sudah mulai hidup baru dengan roh Allah. Kita ini sudah hidup baru dengan roh Allah. Masakan sekarang kalian mau mencapai kesempurnaan dengan kekuatan sendiri? Jadi udah nggak usah pakai kekuatan kita kalau untuk mencapai kesempurnaan. Serahkan aja sama Kristus yang hidup di dalam kita. Tapi kalau orang beragama kan Kristusnya suruh naik turun gitu Pak. Kadang-kadang ada di dalam kita, kadang-kadang ditunggu-tunggu datang lagi. Jadi kalau di dalam agama ya, tapi kalau Kristus itu pohon kehidupan, Yesus Kristus itu pohon kehidupan yang harus hidup di dalam kita. Jangan pakai lagi pohon pengetahuan baik dan jahat. Kita ingin mencapai Tuhan, mencapai sempurna dengan kekuatan kita gitu. Pakai pengetahuan baik dan jahat, pakai otak kita gitu, ingin mencapai kesempurnaan dengan otak kita. Nah, gitu. Nggak bisa, nggak akan nyampe kalau nggak Kristus itu hidup di dalam kita. Amin. Ya. Gitu. Ya, oke. Pak Setiadi ditegur apa lewat ayat Filipi 3 ini? Pak Setiadi ditegur apa secara pribadi ini, Pak? Menarik ini ya. Filipi 3 ini bicara apa? Ditegur apa, Pak? Iya, Filipi 3 ayat 3 itu memulai dengan roh, mengakhiri dengan daging. Ya. Jadi ayat 10 sampai 12, Pak. Ayat 10 sampai 12. Oh, yang tadi. Nah, yang tadi itu Filipi 3 10 itu 12 Filipi 3 ini, ayat 10 dan sampai 12. Ini Pak Setiadi ditegur apa? Gitu loh. Sudah nggak ada teguran untuk saya rasanya Pak kalau untuk ayat ini. Nggak ditegur ya? Ya nggak apa-apa juga. Ya. Oke, Pak Andre. Ya nggak apa-apa. Ya. Ya silakan Pak Karel. Ya. Tadi Pak Desem. Pak Desem. Ada Pak ya. Ya, dia monitor. Oh, Pak Desem lagi keluar ya? Lagi monitor aja. Saya ringkaskan apa yang dari sistem skor yang kita dapatkan ya. Ya. Tentang kebenaran ya.
kebenaran yang saya dapatkan bahwa kita harus hidup sebentar. Ya, bentar ya. Sorry Pak, ada gangguan sedikit. Ya, kebenaran yang saya lihat sini bahwa ada kerinduan daripada Paulus ya, untuk dia lebih mengenal. Dikatakan bahwa yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Ada kerinduan. Ya, kita juga harus punya kerinduan untuk kita mengenal Tuhan itu sungguh-sungguh. Right. Dan itu kebenarannya. Dan teguran bagi saya. Ya. Seperti tadi Pak Setia dikatakan bahwa untuk kita menjadi sempurna itu tidak mungkin. Ya. Susah untuk kita. Tetapi bersama dengan Roh Kudus ya. Kalau kita sudah mulai dengan Roh, kita harus hidup juga dalam Roh untuk kita mencapai kesempurnaan. Supaya kita tidak mengakhirinya dalam kedagingan. Ya. Right. Dalam Kolose tadi Pak ya, Pak Setiadi ya. Ya. Kemudian untuk saya percaya bahwa kalau kita sungguh-sungguh ya mau mengejar untuk tentang kebenaran Tuhan, ya, kita untuk minta Roh Kudus menguatkan kita. Karena selama kita hidup ini ada banyak masalah yang kita hadapi. Tapi bersama dengan Roh Kudus yang menguatkan kita, saya percaya bahwa apa yang kita harapkan, apa yang kita kejar untuk hidup mengenal Tuhan lebih dalam lagi, itu akan terjadi. Saya kira itu Pak Andre. Silakan Pak Andre, lanjut. Iya, Pak Bambang, ada yang mau ditambahkan Pak Bambang? Atau Pak PKL? Oh iya Pak, baik. Ya. Jadi saya nambahkan. Pak PKL. Ya Pak. Iya Pak. Ya Pak PKL, boleh. Silakan. Ada yang mau sampaikan? Oh Pak PKL dulu Pak ya. Ya silakan. Mungkin Pak PKL terus ya, angkat tangan ya. Silakan. Ya. Saya mendapatkan pada ayat 12 seolah-olah. Tapi pada ayat 13 aku sudah menangkapnya. Kan pada ayat 12 dia bilang seolah-olah. Seolah-olah. Pada ayat 13 aku sudah menangkapnya. Jadi ini suatu paradigma di dalam kita mengikut Yesus. Kadang-kadang kita merasa situasi dan kondisi kita seperti sendirian. Iya, betul. Ya, seperti sendirian. Tapi ternyata kita tidak pernah sendiri. Itu persoalannya. Kita tidak pernah sendiri. Amin. Iya. Karena janjinya pada Matius 28 ayat 18 itu mengingatkan kuasanya. Kalau ayat 20 penyertaannya. Rasul Paulus bilang, aku mengalami baptisan dalam kematiannya. Jarang kita khotbahkan itu. Bagaimana mengalami baptisan dalam kematiannya. Roma pasal 5. Kita biasanya hanya membahas baptisan air aja kan. Ya, atau baptisan Roh Kudus sambil bicara yang enggak saya mengerti. Kurang lebih begitu ya. Kalau saya disuruh berdoa dengan bahasa yang tidak mengerti, saya bilang, piye toh? Panjenengan iso bahasa Jawi, kula bahasa Batak, apa itu dari saya Pak, yang pasti ya. Penyertaan dalam segala hal akan nyata kalau kamu mau berubah. Kalau kamu berubah pasti kamu berbuah. Amin. Buah pertama buah pertobatan, buah kedua buah roh, buah ketiga buah pelayanan. Dari saya Tuhan. Ya, keren. Pak PKL ya, mantap. Oke Pak Bambang, ada yang mau ditambahkan? Ya, silakan. Ya Pak. Ya, saya tadi juga sudah sampaikan Pak bahwa kebenaran saya ada di ayat 12. Memang kalau kata-kata seolah-olah ya, kalau kita cermati Pak ya, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Hal ini tuh hal yang di atas tadi itu Pak. Dia kan mengatakan bahwa aku ini ya, ayat 11 supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Artinya kan kehidupan Pak. Ya, jadi kuasa kebangkitan dan kematian itu adalah kemenangan akan dinyatakan oleh kehidupan yang kekal oleh Yesus Kristus. Itu bukan seolah-olah sepertinya aku memperoleh itu ya. Kadang-kadang kita juga seperti itu. Seolah-olah kita memperoleh hal itu. Dan katakan juga dia Rasul Paul katakan telah sempurna.
Tetapi di sini katakan kalau aku dapat juga, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya. Artinya bahwa apa namanya, di mana Rasul Paulus itu ada suatu perubahan karakter dalam kehidupannya ketika sebelum dia mengenal Allah. Itu kan di atas ada bahwa saya ini yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Jadi kita harus menangkap itu, Pak. Bukan sekedar kita percaya saja. Tetapi Rasul Paulus itu lakukan dengan perbuatannya itu, Pak. Makanya dia kejarlah. Kita kerja itu kan melakukan suatu perbuatan. Ada suatu usaha untuk itu. Meskipun itu sudah dipercaya dan dia mengenal itu bahwa Yesus itu adalah sumber dari keselamatan itu. Kekuatan dan sumber kuasa dan segalanya itu ada di dalam Yesus Kristus. Tetapi itu harus dikejar, Pak. Artinya harus ada harga yang dibayar untuk kita memiliki kehidupan yang kekal itu. Right. Nah itu Pak. Jadi ada suatu, ini kalau kita kembali ke atas lagi, kalau kita baca bahwa ketika Rasul Paulus berubah karakternya, maka dia mengatakan seperti itu. Dia nyatakan bahwa pengalamannya seperti itu, Pak. Makanya tadi dikatakan bagaimana supaya Yesus tadi Pak Setiadi katakan adalah supaya percaya bahwa Yesus itu ada di dalam kita. Iya, memang Yesus katakan seperti yang di dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Iya, Pak. Jadi tapi persoalannya bukan percaya saja, harus ada ini mengejar, melakukan bagaimana supaya Roh Allah itu atau Yesus itu ada di dalam kita. Ya kita harus ada dalam hidup kekudusan dan kita percaya akan ini, Pak, kebangkitan seperti yang dinyatakan oleh Paulus, mengenal dia, kuasa kebangkitan dan persekutuan dengan Tuhan. Itu. Nah, makanya ada kata-kata Rasul Paulus katakan hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Bagaimana itu caranya? Ya kita harus hidup seperti Kristus. Ya keteladanan itu hidup dalam kekudusan, ya hidup dalam ketulusan, kejujuran itu harus dilakukan, Pak. Nonsen saya katakan kalau mengatakan saya sekarang Roh Kudus itu ada dalam hidup kita, tetapi perbuatannya tidak seperti keteladanan Yesus, saya katakan orang itu tidak mungkin ada Roh Allah. Terima kasih, Pak. Amin. Ya. Keteladanan itu perlu tunjukkan bahwa kita bertumbuh. Iya, betul. Bertumbuh. Ya. Kalau stagnan, nggak bertumbuh, bantat, Pak. Ya, itulah. Oke, saya kira pendek aja firmannya ya. Terima kasih Pak Bambang. Ya Pak Desem, saya nggak monitor. Oke, kita masuk ke sesi terakhir. Ya, silakan Pak Karel. Pak Karel sebentar lagi mau leave. Ya. Kita masuk dalam sesi terakhir ya. Terakhir ya. Saya doa bersama. Ada yang mau didoakan Pak Setiadi selain daripada kita doakan bersama untuk pekerjaan, pelayanan, keluarga ya. Mungkin ada yang mau didoakan khusus? Ya. Pak PKI? Kira-kira apa ya? Pelayanan Pak. Pelayanan ya. Pak Karel, saya pelayanan Pak. Karena kan saya mungkin Pak Teddy sama dengan kita kan, kita sebagai penginjil dan kebetulan saya di Manado sampai ya pelayanan saya Pak, ada beberapa tempat yang teman-teman sudah calling untuk saya layani. Tuhan memberkati Pak. Di Manado Pak ya? Iya, saya di Manado Pak. Yang minggu kemarin saya melayani di satu tempat kecamatan Perintisan di Manado sebelah timur kalau tidak salah. Itu. Ya. Di Buha, Pak. Iya, Pak. Ya. Dan ini nanti saya di Bitung, kemudian di Langoan, dan yang terakhir di Teling, Manado Kota. Terima kasih, Pak. Tuhan bantu, Pak. Saya akan doakan. Pak PKL. Ngomong-ngomong Pak PKL ya. Ya, Pak PKL ada yang mau disampaikan? Apa yang mau didoakan, Pak?
kemarin itu Pak PKL minta doakan putranya supaya mengikuti jejaknya Pak ya. Ah, ya, putranya ya. Putranya ya. Doakan aja supaya ada dana dengan menjual aset saya dan aset warisan untuk pelayanan. Oh, Jadi berbagi. No happiness without giving. No happiness without giving. Yeah. Saya mohon Pak Setiadi tutup kita dalam doa berkat Pak ya. Ya, Pak boleh, Pak. Setiadi. Oke, ya. Mari kita berdoa. Bapak kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebersamaan kami siang sampai sore hari ini Tuhan. Kami Amin. sudah belajar banyak Tuhan. Bagaimana kami mau hidup seperti Paulus amin. yang sudah Tuhan tangkap dia kehidupan, tapi dia masih ada kerinduan untuk Amin. mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Kami mau belajar mengenal Tuhan dalam kehidupan kami Bapak di surga. Dalam setiap apapun yang kami kerjakan Tuhan. Masing-masing Tuhan kami berdoa bagi semua kami yang hadir di tempat itu Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Setiadi dalam pelayanan penginjilannya Tuhan. Kemanapun Tuhan tempatkan dia Tuhan, di kota, di desa, dimanapun juga Tuhan, bahkan di tempat-tempat yang lain. Beri dia kemampuan, beri dia hikmat kebijaksanaan Tuhan. Agar Pak Setiadi boleh menyampaikan firman Tuhan yang mungkin berbeda-beda tempatnya Tuhan. Di kota, di desa, bagaimana kehidupan anak-anak Tuhan, orang-orang yang belum sungguh-sungguh mengenal Engkau Tuhan. Sehingga dengan pelayanan dari Pak Setiadi, banyak jiwa yang dimenangkan. Ada kehidupan jemaat-jemaat baru Tuhan. Amin. Sehingga banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan Bapak di surga. Terima kasih Tuhan memberkati keluarga Pak Setiadi, Amin. anak-anaknya Tuhan berkati. Tuhan beri dia kekuatan, beri penghiburan Tuhan. Amin. Dalam kesendiriannya dia membimbing anak-anak Tuhan, kuatkan Pak Setiadi. Terima kasih Bapak, kami percaya apapun yang dikerjakan Pak Setiadi, Tuhan pasti memberkati dia Tuhan. Dan kau lihat, Tuhan lihat ketulusan dalam pelayanan pekerjaan dari Pak Setiadi. Amin. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk Pak PKL Tuhan dalam pelayanan, dalam pekerjaan, ada kerinduan dia juga tuh untuk menjual asetnya yang ada di Jakarta Tuhan. Dan asetnya itu Tuhan dia mempersembahkan untuk pelayanan. Amin. Kirimkan Tuhan para pembeli yang sesuai dengan apa yang diinginkan Pak PKL. Amin. Tidak boleh terjadi perjanjian jual beli ini Tuhan dan kesepakatan harga. Dan semua apa yang ada kerinduan dari Bapak KL itu boleh menjadi kenyataan dalam kehidupan dia Tuhan. Berkati keluarganya, berkati usahanya, berkati pelayanannya Tuhan. Dimanapun dia berada. Terutama Tuhan bagi kaum marginal. Tuhan berkati PKL. Amin. Tidak aja dia membawa firman Tuhan. Tapi bagaimana juga Tuhan kebutuhan daripada jasmani orang-orang yang dilayani. Tuhan cukupkan Bapak PKL. Amin. Terima kasih Saudara. Terima kasih Saudara Kudus yang berdoa untuk Pak Bambang dalam pelayanan Amin. di Manado dan sekitarnya Tuhan. Ada perintisan-perintisan yang baru, ada jiwa-jiwa yang baru Tuhan. Kau berkati Pak Bambang tidak kebetulan di Manado Tuhan, tapi rencana Tuhan bagi Pak Bambang untuk tinggalkan zona nyamannya di Singosari Malang dan pindah ke tempat yang baru Tuhan di Manado Tuhan. Hikmat kebijaksanaan daripadamu, urapanmu Tuhan bersama Pak Bambang sehingga dalam pelayanannya untuk jemaat-jemaat yang masih baru ada urapan tersendiri, urapan khusus Tuhan sehingga banyak jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Berkati Pak Bambang, berkati keluarganya Tuhan, berkati semua orang yang dilayani Tuhan. Amin. Berdoa untuk Pak Andre Tuhan dengan segala kesibukan pekerjaan pelayanan di lapas Tuhan, berkati Pak Andre. Bahkan kebutuhan dana untuk kebutuhan untuk lingsum ya Tuhan, sudah siapkan yang terbaik untuk kami semua Tuhan. Hingga lingsum kompak siang ini bisa berjalan. Terima kasih Bapak. Terima kasih juga berkati hamba-Mu juga Tuhan dalam apapun yang melakukan di Surabaya ini Tuhan, yang berbagai macam-macam komunitas
Dan siapkan kami Tuhan untuk pelayanan minggu depan di lapas Rutan Medaeng Tuhan. Tuhan berkati kami semua yang melayani, dan biarlah ada banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Mereka boleh sadar akan mereka Tuhan, dan mereka setelah mereka keluar, mereka kembali pada jalan kebenaran. Terima kasih Bapak Surga. Terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan doa kami ini Bapa di surga hanya dalam nama Tuhan Yesus yang selalu mendengar dan menjawab doa kami. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Haleluya. Amin. Kita akan angkat tangan kita dan arahkan hati kita kepada Tuhan supaya kita mendapatkan berkat, penyertaan, juga pertolongan daripada Tuhan. Berkat dari Bapa menyertai kita dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam penginjilan, dalam segala sesuatu. Berkat itu akan kami terima dari Bapa. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus selalu ada pada kita semua. Dan penyertaan pertolongan dari Roh Kudus mulai hari ini sampai kami ada bersama Engkau di kehidupan kekal nanti. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Amin. Terima kasih Pak Karel, Pak Jadi, Pak Bambang, Pak Karel, ya. Sama Pak Siregar ini. Pak Desen, Siregar. Sampai ketemu. Pak Siregar. Thank you.